Coba pikir lagi, apa Fatima yakin Fatima mau serius pacaran sama Salim? Kak Aisyah nggak usah ngurusin hidup Fatima. Kakak kan juga sebentar lagi mau nikah. Lagian itu kan urusan Fatima, mau pacaran sama siapa kek, bukan urusan kakak. Bukannya Aisyah mau ikut campur, tapi kita kan ini keluarga. Fatima, Aisyah cuma nggak pengen Fatima itu menyesal. Ini untuk kebaikan Fatima sendiri, untuk kebaikan Fatima dan Umi. Perkataan orang tua, apalagi ibu, itu merupakan surga. Ibu itu mempunyai feeling yang kuat, Fatima. Ini tuh urusan cinta, bukan agama. Astagfirullahaladzim. Fatima, semuanya dalam agama itu sudah diatur. Fatima harus percaya. Udah. Fatima capek ngomong sama Kak Aisyah. Pengen menang sendiri terus. Astagfirullahaladzim. Fatima. Ada apa Aisyah? Umi. Aisyah cuman mau ngingetin Fatima soal hubungan dia sama Salim. Tapi kelihatannya Fatima itu gak terima. Dia marah, Umi. Ya udah nak, biar Umi nanti yang ngasih tahu ya. Fatimah, Umi mau bicara sama kamu, Neng. Mau bicara apa, Umi? Tentang Mas Salim juga. Fatimah, ingat nak, ridhollah fi ridhol waliden, wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, sayang. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Apalagi ucapan seorang ibu itu doa. Doa untuk kebaikan Neng, sayang. Terus maksud Umi, Fatima ini gak baik, Umi. Fatima sangat mencintai Mas Salim, Umi. Astagfirullahaladzim. Itu anak udah terlena dengan kehidupan dunia. Diam tempat! Ada pemeriksaan! Periksa! Siap! Siap! Laksanakan! Woi, kalian berdua hajar dia! Jangan nih! Lari kamu! Mas Salim? Sepertinya orang itu membawa narkoba, Pak. Betul, Pak Afan. Kalau dia tidak membawa narkoba, kenapa dia harus lari? Kejar dia! Mas Salim, terus polisi. Lin! Lena! Tiap hari pulang malam, ini pasti mabuk lagi dia ini. Lama banget sih, udah tau pulang malam tungguin kek. Hei! Anak kak tuh diuntung. Nggak berguna! Hah? Sampai kapan kamu harus begini? Kapan kamu sadarnya kamu sudah punya istri? Lagian aku nggak pernah menyuruh Bapak untuk bukain pintu. Aku tuh nyuruh istri aku, Pak. Kamu sudah mengganggu tidur kita semua. Kamu sudah membangunkan Bapak. Kamu benar-benar anak sampah. Sebenarnya Bapak bukan sampah.
Bicara apa kamu? Bicara apa? Mas, udah. Kan mabuk lagi. Hah? Nah, mulu. Masuk kamu sana. Ngapain ngurusin tua bangka ini? Bicara apa kamu? Bicara apa kamu? Hah? Bicara apa kamu? Pak, sudah. Biar aku yang ngurus Mas Salim ya. Ayo Mas. Anak gak berguna, kurang ajar. Bela terus dia. Oh, Mas. Lagian kenapa bukan kamu aja yang buka pintu malah bapak? Aku lagi sholat Mas tadi. Sholat. Denger ya. Kamu itu istri aku, seharusnya kamu yang nungguin aku sampai aku pulang. Bapak, kacau kan? Lagian kamu sholat. Emangnya sholat kamu setiap hari masih kurang, ha? Sampai tengah malam kamu masih sholat. Maaf. Pegel apa? Aku minta maaf. Mas. Dengar ya. Dan kali kamu harus batalin sholat kamu kalau dengar aku. Ngerti kau? Astagfirullah Mas. Apa sih astagfirullah? Astagfirullah Mas. Pak, Bapak tuh nggak perlu kasar seperti itu sama Salim, Pak. Gimana nggak kasar? Ibu mau jadi jongos di rumah sendiri oleh anak sendiri. Udah mau punya anak, kelakuannya nggak berubah juga. Iya, tapi biar bagaimanapun dia kan anak kita, Pak. Yang harus Bapak tegur itu Lina, menantu kita, dia orang luar. Harusnya Lina bisa ngurusin suaminya kan? Masa ngurusin suami aja nggak becus? Anak ini kalau dibiarkan lama-lama semakin kurang ajar sama orang tuanya sendiri. Sudah mau punya anak, hidup masih tergantung sama orang tua. Punya otak nggak? Pak, harusnya kita dukung Salim, Pak. Kita harus maklum, sampai sekarang Salim kan belum punya pekerjaan tetap. Ini salahnya ibu. Selalu aja ngebelain dia. Justru masuk bapak kalau benar, dia cari uang yang benar, cari kerja yang benar, biaya hidup keluarganya. Jangan minta bantu sama orang tua terus. Pak, harusnya Lina, Pak. Lina yang bantu cari kerjaan, cari penghasilan. Bapak gimana sih? Nyalain Salim terus. Aja terus anak. Kamu lihat sendiri. Suasana di rumah ini tambah kacau gara-gara kamu. Harus kamu dong yang bukain pintu. Salim sudah. Ini sudah jam 2. Dan kamu Lina, ingat ya, sebelum suami kamu pulang, kamu nggak boleh tidur. Kalau perlu kamu tidur di luar. Urusin dong suami kamu. Aku lagi sholat tahajud, Bu. Sebelumnya juga aku udah tidur di depan. Tapi pas kebangun Mas Salim belum pulang, makanya aku sholat dulu. Pokoknya sekarang yang kamu harus pikirkan bagaimana supaya kamu bisa bantu suami kamu. Kerja apa kek? Jualan pecel, jualan gado-gado, pokoknya apa aja. Ibu gak mau kalau suami kamu tuh tergantung sama orang tuanya. Ngerti gak kamu? Dan kamu Salim, urusin istri kamu. Ayo. Iya, Bu. Sekarang kamu udah denger. Kamu denger kan ibu tadi ngomong apa? Secara otomatis kamu itu istri yang gak becus buat ngurus suami kamu. Aku minta maaf. Dengar aku. Keberadaan kamu di rumah ini malah bikin tambah kacau rumah ini. Maaf. Minta maaf mulu. Awas, mau tidur.
urusin dulu suami kamu. Lina! Lin! Iya mas. Kemana aja sih dipanggilin? Bukan nyamperin. Mas, aku habis bantuin ibu nyiapin makanan. Kamu ngebantuin? Kamu kira kamu pembantu di rumah? Hah? Tugas kamu ngurusin aku, bukan ngurusin bapak sama ibu. Denger ya. Kalau emang pengen ngebantu dan ngurusin rumah ini, sekalian kamu urusin bapak sama ibu. Gak usah ngurusin suami kamu. Mas, makanya kan aku mau nyamperin kamu. Banyak omong banget sih, jawab mulu. Cukup! Hei, Bapak, Salim, kamu itu kepala keluarga, imam bagi istri kamu. Harusnya kamu cari kerja. Jangan kamu itu hidup menumpang dari orang tua kamu terus. Pak, Salim itu anak kita, Pak. Sudah sewajarnya makan sama-sama kita di sini. Dengar, Pak, denger. Bangun kamu siang, malam mabok. Bagaimana istri kamu akan melayani kamu, ha? Lina, mulai besok kamu harus bangun pagi, siapkan semua buat suami kamu ya. Bu, ini semua kesalahan kamu. Kamu selalu ngebelain dia. Ini akibatnya. Jadi anak nggak benar. Apa sih, Pak? Marah-marah mulu? Dia tua inget jantung. Marah koit aja. Lin. Ayo. Ibu yang salah. Bela terus dia. Benar. Kamu dengar gak sih? Emangnya kamu kuat? Dengerin bapak marah-marah setiap hari. Tapi aku harus berbuat apa, Mas? Sekarang beresin barang-barang kamu dan barang-barang aku. Kita pergi dari rumah. Mas, tapi kita nggak bisa. Apa sih? Jawab mulu. Aku udah gak tahan tinggal di rumah ini. Rumah ini tuh kayak neraka. Apalagi semenjak aku menikah sama kamu. Kehadiran kamu di rumah ini malah tambah masalah. Mas istighfar, Mas. Udah istighfar mulu. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu dan barang-barang aku. Oke? Kalau enggak, kamu tinggal sama tua bangga. Lin, Lina, Lin, mau kemana? Pintu keluar di sana. Aku mau pamit sama bapak dan ibu. Aku nggak salah dengar. Lagian kamu ngapain pamit sama mereka? Hah? Bapak sama ibu tuh senang kalau kita keluar dari rumah ini. Lagian udah syukur kita nggak diusir. Kamu mau pergi dari rumah? Ya. Iya, mau pergi. Kita mau pamit, Pak. Apaan sih pakai pamit segala? Ayo keluar. Salim, anak nggak ada guna. Kamu pikir bapakmu ini akan menahan kamu di rumah ini? Sudah lama aku ingin mengusir kamu dari rumah ini. Bisanya cuma ngabisin data orang tua. Baru seminggu motor kamu tabrak. Dan hasil panen kebun yang baru seminggu panen sudah habis kamu jual. Pak, nyalain terus. Sekarang saya pengen tanya. Duit mau disimpan terus, mau dibawa apa? Bawa mati. Sudah berani kamu menjawab ya? Sudah berani kamu menjawab kata-kata aku ya? Iya, Pak. Di mana-mana orang tua itu cari duit buat anak. Buat siapa lagi kalau enggak? Yaudah, ayo kita pergi. Hei, Salim. Kamu pikir bapakmu ini mencari uang untuk biaya foya-foya kamu? Untuk biaya mabuk kamu? Hah? Jangan-jangan harta yang aku kumpul, usaha yang aku usahakan ini akan habis gara-gara kamu? Pak, Bapak sama Ibu itu terlalu hitung-hitungan sama aku. Hei, berani kamu ya? Berani kamu melawan kamu? Pak, jangan, Pak. Sabar, Pak. Kasihan anak kita, Pak. Kamu lihat ini. Ini anak yang ada guna, yang kamu manjakan. Yang bisanya hanya ngabisin harta orang tua. Dan lama-lama rumah yang kita tempati ini juga akan habis dia jual secara diam-diam. Pak, kasihan dia, Pak. Lina, kamu sebaiknya cari kerjaan. Dukung suami kamu ya, bantu dia. Aku bingung sama kalian. Bapak sama Ibu itu terlalu hitungan sama anak. Lihat kelakuan. Keluar kamu. Gak usah mikir jauh, Pak. Jangan keluar dari rumah ini. Keluar kamu, keluar kamu, keluar.